Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nikita Mirzani, tadi aku sempat sampaikan, informasikan kepada penonton bahwa kamu memasukkan anakmu ke pondok pesantren. Kemudian kamu pernah mondok di pondok pesantren. Sebelum sampai ke sana, aku mau tahu, kamu lahir dari keluarga yang seperti apa? Pekerjaan orang tua apa? Dari mana asal orang tua? Mamaku almarhum itu ibu rumah tangga. Dia Betawi, papaku itu orang Padang. Dia kerja di perusahaan Krakatau Steel. Jadi aku besar itu di lingkungan yang bagus, lumayan bagus, dan apapun yang aku minta ya pasti dikasih. Cuman dikasihnya bukan kayak anak-anak pada umumnya yang tinggal nyebut. Tapi kalau sama papaku tuh kita harus belajar dulu sampai dapat ranking atau name kita bagus, baru kita bisa dibeliin apa yang kita mau. Jadi orang tuamu sebelum meninggal tahu bahwa Nikita Mirzani anaknya ini jadi artis? Belum. Oh, belum. Mamaku, aku tuh lupa, mamaku meninggal setelah aku ada di salah satu stasiun TV, waktu itu programnya Jika Aku Menjadi. Tapi itu belum jadi artis. Gak lama setelah itu dia meninggal, jadi mamaku belum pernah ngerasain banget uang aku yang semenjak jadi artis. Papaku meninggal pas aku udah mulai syuting sinetron. Dia udah sering antar jemput aku ke lokasi, nggak lama dia meninggal. Jadi belum ada yang sampai sekarang banget ini. Kayak Tapi begini. artinya papamu belum pernah lihat anaknya hobi bertengkar seperti sekarang ini? Sama sekali belum. Oke, kalau menurutmu dia masih ada, kamu dilarang atau dia akan mengerti, memahamimu? Dilarang pasti, tapi kalau misalkan dia tahu ternyata anaknya yang nggak salah, pasti papaku bilang lanjutin aja. Oh, oke. Gitu. Jadi Karena itu nilai-nilai yang kamu dapatkan dari orang tua? iya, ya? karena aku dibesarkan dari keluarga yang punya prinsipnya lumayan besar sih Om gitu. Kalau nggak salah ya terusin gitu. Kalau boleh tahu nih, umurmu berapa sekarang? 36. Baik, punya 3 anak dari suami yang berbeda-beda. Jadi Nikita Mirzani pernah menikah 3 kali. 3 kali. Dan masing-masing dengan bapak yang berbeda. Ya. Anak yang tertua sekarang umur berapa? 14 tahun. Apakah dia sudah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan ibunya di media sosial misalnya? Tahu. Apa komentarnya? Yang anakku pertama, Laura ini dia melihat ketika ibunya ada di rumah sih, bukan ibunya lagi di luar. Karena ketika ibunya lagi di luar, ya berarti dia milik orang lain. Dia dalam urusan pekerjaan. Gitu. Oke, jadi anak yang sulung sudah bisa memahami ini ya. Tapi yang 2 lebih kecil? Belum, karena masih 7 tahun. 7 tahun dan berapa tahun? 2 tahun. Baik, ini menarik. Tentu kontroversial atau kontradiksi lah. Penampilanmu yang sering diidentikan dengan penampilan yang seksi ya. Urakan, aku harus menyebut urakan ya. Karena kayaknya kamu hidupnya itu udah apa ya, norma-norma itu udah. Aku hidupnya nggak penuh drama sih Om. Ya, tapi kalau kita lihat di media sosial ya, aku membedakan dulu apa yang terjadi di belakang layar dengan apa yang dilihat oleh para netizen dan masyarakat di depan layar. Ya, yang tadi kesannya hampir semua orang kamu aja berantem, kamu ribut aja tiap hari, energinya kok banyak banget. Itu kan image yang tercipta. Mungkin oleh 1-2 peristiwa, tapi orang kemudian mengeneralisir. Nah, dengan situasi dan kondisi seperti itu, kamu memasukkan anakmu sekolah di pondok pesantren. Bagaimana ceritanya? Karena aku sama Loli ini kan kita udah bisa berkomunikasi. Jadi kalau aku lagi di rumah, nonton TV segala macam, ngomong gitu, Loli nanti kamu mau bagaimana ke depannya, mau sekolah gimana segala macam gitu. Terus Loli bilang gini, Mimi dulu pernah di pesantren ya? Iya pernah, lalu aku ceritakan, kenapa mau di pesantren dulu? Ya karena kemauan aku sendiri waktu itu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba lulus SD kepengen aja gitu di pesantren kayaknya. Ini pesantren mana? Aku dulu di Pondok Pesantren Gontor, Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Oke, ternama. Berapa lama itu? 2 tahun 6 bulan. Sebentar lagi aku jadi ustazah. Mungkin aku nggak jadi Nikita Mirzani kalau aku sampai lulus. Kenapa berhenti? Karena setiap pelajarannya di pondok pesantren itu yang di Gontor itu memang
buat aku sakit-sakitan terus. Jadi kalau aku mau pulang ke rumah itu kan setahun sekali setiap lebaran. Kalau aku tidak bisa menghafalkan jus-jus yang sudah disuruh sama pihak dari pondok pesantren, aku nggak bisa pulang. Oke. Gitu. Dan di sana itu kan walaupun pesantren besar dan modern, dan kebetulan memang pesantren itu banyak banget orang-orang dari luar negeri. Teman sekamar aku tuh ada yang dari Australia, dari Jerman gitu. Tetap aja ikutin peraturannya. Jadi kalau kita telat makan, telat ngantri, ya makanan habis. Dan kamu nggak siap? Awal tahun pertama itu berat sekali gitu. Lama-lama sakit tipes melulu Om. Jadi orang tua tuh kayak nggak tega gitu. Rambut rontok, hafalan banyak. Kan kalau di Gontor itu banyaknya huruf gundul kan. Jadi bener-bener harus belajar gitu. Artinya 2 tahun 2 tahun 6 bulan. 6 bulan berhenti. Berhenti karena mama waktu itu mikirnya kasihan aku di situ gitu. Nah itu kan cerita keprihatinan ya. Kita nggak lihat kekerasannya, tapi kita lihat bagaimana kedisiplinannya ya. Tapi sekarang kenapa kamu izinkan anakmu masuk pondok pesantren? Karena jujur kalau aku yang ngajarin tentang ilmu agama rasanya aku nggak cukup gitu. Yang aku pengen adalah biar bagaimanapun kehidupan di luar, kalau aku bisa kasih pendidikan ilmu agama ke anak aku yang perempuan ini, setidaknya ada yang berbekas di hati dia, jadi dia tahu mana-mana aja yang harus dikerjakan, mana-mana aja yang harus ditinggalkan. Karena aku kan gak bisa 24 jam sama anak-anak aku. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ini mungkin juga sensitif, karena tadi walau kamu udah menjelaskan ya dari mana kamu bisa menghasilkan uang, tapi banyak orang yang bercuriga. Ngepet kali jangan-jangan gitu. Ini kita tidak akan bisa hidup seperti sekarang kalau tidak ada profesi lain yang dia jalankan. Ya. Kemudian sempat muncul isu kamu dulu ditangkap atau apalah, aku nggak tahu. Ya itu yang sama suami itu. Yang ada konteksnya dengan prostitusi online. Siap menjawab atau tidak? Oh aku mah siap aja dong.